Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saat ini sudah ada Pak Slamet Pribadi, pengamat hukum pidana narkotika yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Slamet. Ya, malam. Baik, Pak Slamet. Tiara. Pak Slamet, apa saja catatan Anda berkaitan dengan kasus ini? Karena lagi-lagi ini sebenarnya bukan yang pertama kali, kemudian untuk yang saat ini memang cukup banyak begitu ya, tahanan maupun juga narapidana yang bisa berhasil lolos. Jumlahnya nggak main-main, ada 7 orang Pak Slamet. Komentar Anda seperti apa? Kejadian ini adalah kejadian yang berulang di seluruh Indonesia. Betapa penyidik selama ini kan mencari para tersangka ini kan susah sekali. Kalau kemudian berhasil lari dari ruang tahanan, mencarinya kembali pun akan sulit. Semua penegak hukum tahu bahwa para tahanan narkotika itu karakternya aneh-aneh, karakternya agak nyeleneh, di luar dari kebiasaan. Semua penegak hukum tahu, harusnya ini bisa diantisipasi. Mereka melanggar undang-undang yang bersifat khusus. Tentu perlakuannya juga harus bersifat khusus. Dan seharusnya segala hal yang berpotensi untuk melarikan diri, escape, dan sebagainya, itu harus diantisipasi. Menurut saya, rencana ini mungkin sudah berlangsung sejak lama. Coba kita lihat ini dalam pemeriksaan kalau mereka ketemu. Sudah berlangsung lama, karena untuk menggergaji besi sedemikian rupa, itu tidak cukup 1 hari atau 7 hari. Bisa sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu, dengan teknik-teknik tertentu yang saya tahu tapi tidak akan saya keluarkan, takut nanti dicontoh yang lain. Itu sudah direncanakan lebih dari 1 sampai 3 bulan. Sehingga bisa potong, bisa jebol, dan kemudian bisa lari, itu Pak. Ada bantuan dari pihak lain tidak kalau menurut Anda Pak Slamet? Atau mungkin bahkan dari pihak dalam rutan sendiri? Bantuan pihak lain pastilah, kan masuk gergaji di situ. Baik itu gergaji yang manual ataupun mungkin yang otomatis. Tapi yang kebanyakan dipakai yang manual, yang lurus itu, yang seperti penggaris itu. Kalau bantuan dari internal, menurut saya tidak ada ya. Karena apa? Ini mengandung cukup resiko kalau ketahuan habis dia oleh penegak hukum maupun dari atasannya. Maka bantuan itu mungkin dari pihak lain, bisa tukang sampah dan sebagainya, atau dari temannya yang besuk, atau dari keluarganya yang sedang besuk membawakan gergaji tersebut kepada salah 1 atau 2 orang yang sudah merencanakan untuk melarikan diri. Itu Mbak Tiara. Tapi kan kalau orang awam melihat ini Pak Slamet, pergerakan mereka, komunikasi mereka di dalam ini kan sangat terbatas ya. Ini seperti apa? Apakah hanya dari yang tadi Anda katakan, keluarga yang kemudian ini menjenguk, yang mungkin saja memberikan alat komunikasi atau hal lain begitu ya. Tetapi kan mungkin tidak semudah itu kalau Anda katakan tadi orang dalam sendiri cukup ketat begitu penjagaannya. Namanya usaha ya, mungkin dengan berbagai macam cara dia lakukan. Apakah minta bantuan orang lain atau internal di lapas. Tapi kalau internal, menurut saya sih, prediksi saya tidak mungkin. Karena berisiko tinggi kalau dia cukup membantu. Karena kan itu kan sesuatu yang tampak nyata. Kalau terjadi, waduh, hukumannya pasti cukup berat membantu. Itu Pak. Baik, Pak Slamet, kalau tadi juga banyak yang disoroti adalah tahanan narkotika dan juga tahanan lainnya begitu ya. Artinya narkotika ini kan juga terdiri dari bandar, pengedar dan lain sebagainya. Ini tidak disatukan, bisa disatukan dalam satu sel. Ini ada pengaruhnya tersendiri tidak? Atau dampak lain yang mungkin terjadi? Sangat berpengaruh. Maka dari itu Undang-Undang Narkotika memberikan perlakuan khusus kepada para pengguna dalam klasifikasi kecanduan. Karena apa? Kalau para pengguna ini kemudian masuk ke dalam ruang-ruang lapas, ketemu bandar, ketemu mafia narkotika, ketemu kurir,
maka kelasnya yang tadinya hanya pengguna, maka naik kariernya, naik pangkatnya menjadi kurir atau menjadi bandar. Oleh karena itu bagi penegak hukum yang tidak mengerti, dianggapnya dia memang benar-benar melanggar hukum. Padahal dari sisi hukum narkotika, pengguna itu harus ada treatment tersendiri. Beda dengan bandar dan kurir. Bahkan kalau bandar dan kurir itu harus dipisahkan. Kalau memang penyalahguna ini kemudian masuk ke dalam ruang tahanan, maka harus dipisah. Orang-orang narkotika itu harus dipisah dengan kejahatan umum, harus dipisah dengan terorisme, harus dipisah dengan narkotik. Kalau kemudian dicampur aduk dalam suatu ruangan yang over kapasitas, tentu akan terjadi sistem pembelajaran di antara mereka gitu. Ini sangat-sangat berisiko. Masyarakat harus tahu bagaimana kesulitan teman-teman lapas persoalan over kapasitas. Dan salah satu pemicunya ini adalah over kapasitas memang, sehingga terjadi intervensi antara satu orang yang kepada orang lain. Itu Mas, Mbak. Baik, saya ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, kalau tadi Anda mengatakan sudah ada panja yang nantinya akan dibentuk khusus untuk menyelesaikan hal ini, Anda tadi juga sudah menyebutkan bahwa banyak sekali sebenarnya kejanggalan, begitu. Apa hal utama yang nantinya akan difokuskan, Pak Sugiat? Ya, kami menganggap bahwa peristiwa kaburnya napi dan tahanan ini dari rutan Salemba adalah satu trigger yang harus kita lihat secara keseluruhan. Karena bayangkan, rutan Salemba yang kita anggap sebagai rutan terbaik di Indonesia, tempatnya di ibu kota, di tengah keramaian, yang fasilitasnya kita anggap dibandingkan dengan rutan dan lapas di provinsi lain itu sudah cukup canggih, ternyata bisa membuat para napi dan tahanannya bisa kabur. Terlepas nanti apakah itu terkait dengan kerjasama antar tahanan atau dibantu oleh petugas lapas yang integritasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang paling penting ketika kami juga berkeliling ke daerah-daerah lain seperti yang kami lakukan seminggu yang lalu ketika kunjungan kerja di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, memang problem lembaga permasyarakatan itu sama di mana-mana. Terjadi overkapasitas, sumber daya manusianya itu tidak memadai untuk katakanlah bertugas mengawasi warga binaan di lapas dan di rutannya masing-masing. Contohnya di rutan Salemba. Bayangkan ada hampir 3.000 warga binaan itu diurusi oleh sekitar 200-an petugas. Satu petugas itu seperti tugasnya katakanlah sampai 90 sampai 100 orang yang harus mereka awasi. Saya pikir ini sudah tidak proporsional lagi. Belum lagi misalnya problem yang kami dapat terkait dengan sarana dan prasarana lembaga permasyarakatan dan rutan yang itu sudah sangat tidak memadai lagi. Tadi dijelaskan bahwa ya ada ya gorong-gorong atau lubang air yang itu sesungguhnya sangat lebar yang bisa menjadi tempat pelarian. Saya pikir ini kan menjadi catatan yang harus kami dapatkan nanti ketika kami membentuk panja supaya di rutan Salemba ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain. Tapi kami sepakat tadi dengan pembicara sebelumnya bahwa terkait dengan kasus-kasus yang khusus seperti tahanan atau warga binaan yang tersangkut bandar narkoba memang harus diurus di tempat yang khusus supaya ini tidak melakukan pengedaran narkotika lagi. Bayangkan Mbak, sudah menjadi rahasia umum misalnya bandar narkoba itu lebih aman mengedar narkotika ketika mereka bermarkas di rutan atau di lapas kan. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kebijakan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Pak Agus Andrianto yang punya kebijakan sangat berani memindahkan seluruh bandar narkotika besar itu langsung ke Nusa Kambangan supaya memutus mata rantai peredaran narkoba di daerahnya masing-masing. Saya pikir nanti panja akan mengidentifikasi persoalan-persoalan di rutan Salemba juga di rutan dan lembaga pemasyarakatan lainnya supaya tidak terjadi lagi kasus yang sama, Mbak.